Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Bisrohli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qauli. Baik anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, masih semangat ya? Semangat, Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin melihat kehadirannya dulu terlebih dahulu nih. Wah, hari ini hadir hari Ananda Perdi ya? Iya, Pak. Libur, cuti liburan, izin liburan ya? Kemarin ada keluarga yang nikah, Pak. Oh gitu. Ante kami nikah, Pak. Ya. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir Pak. semua, Pak. Baik, sebelum dilanjutkan, Bapak ingin memastikan bahwa anak-anak Ananda sekalian siap untuk mengikuti pelajaran. Bagi yang belum eh, memiliki pensil, pena, yang lupa bawa dari rumah, silakan pinjam ke kawannya. Bagi yang mungkin baju masih di luar, silakan masukkan. Bagi yang masih pakai topi, buka. Dan tasnya masih di atas meja, silakan masukkan ke dalam atas meja. Dan bagi yang belum menyiapkan buku, alat tulis, buku, silakan siapkan dan letakkan di atas meja kita. Supaya kita siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sudah ya, selesai ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sembari untuk mengharapkan keridhaan Allah, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa. Karena sungguh doa ini adalah senjata yang sangat luar biasa bagi kita umat Islam. Setiap hajat dan keinginan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah melalui doa kita. Untuk pembacaan doa akan dipandu oleh ketua kelas, yaitu Ananda Perdi. Persilakan. Baik, Pak. Ayo kawan-kawan semuanya, sebelum belajar kita berdoa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ketua kelas. Ya, Mudah-mudahan Pak. ini pembelajaran kita dapat meresap dalam hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Amin. Selanjutnya, sebagai bentuk sebagai bentuk dari program sekolah kita bahwa telah ditentukan oleh kepala sekolah sebelum pembelajaran dimulai, kita diperintahkan untuk menyanyikan lagu nasional sekaligus membaca selawat dan asmaul husna yang telah dijadwalkan. Sebentar ya, Bapak lihat dulu jadwalnya hari ini kita baca apa. Oh, ternyata selawat. Karena kemarin kita telah baca lagu nasional sebagai peningkatan daripada rasa nasionalisme kita. Jadi pagi hari ini kita membaca selawat bersama. Oke, siap anak-anak? Ya, Silakan Pak. baca selawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri.
Suduri Anta injilun mahali Anta misbahus suduri Baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan pembacaan selawat tadi bisa menjernihkan pemikiran kita, bisa menyejukkan hati kita, dan siap menerima ilmu pengetahuan melalui pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum pelajaran ini dimulai, terlebih dahulu Bapak ingin mengulas kembali pelajaran yang telah kita bahas pada minggu kemarin, yaitu dengan judul perilaku terpuji. Nah, hari ini masih bermuara pada perilaku terpuji, walaupun dalam tema yang berbeda dan subtema yang berbeda dan pembahasan yang berbeda. Tapi hakikatnya nanti tetap kembali kepada bermuara pada muara perilaku terpuji. Jadi anak sekalian, coba perhatikan pertanyaan dari Bapak. Apakah sudah membaca Al-Quran pada malam tadi? Sudah. Mungkin ada yang membaca, belajar bersama sama orang tuanya, kakaknya, ibunya, atau mungkin ada yang belajar mengaji bersama guru-gurunya di musola, di masjid dan sebagainya. Alhamdulillah, hari ini masih semangat tinggi untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, pernahkah Anda bertemu dengan anak yatim di dalam pergaulan sehari-hari? Pernah, Pak. Apa? Yes. Apakah Anda selalu tepat waktu untuk melaksanakan sholat? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Punya pengalaman apakah Ananda dalam membantu orang miskin? Punya? Punya, ya. Pak. Kita Punya, pasti Pak. saling membantu. Nah, Membantu, dari Pak. pertanyaan yang telah Bapak sampaikan tadi, ini akan menjadi sebuah tujuan pembelajaran kita. Setelah selesai kita mempelajari materi hari ini, pelajaran hari ini, diharapkan Anda semua mampu membaca, mampu menulis, mampu mengartikan dengan baik daripada surah Al-Ma'un. Sekaligus mengerti dan memahami serta mampu menjelaskan apa saja pokok-pokok isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, sebelum kita membaca surah Al-Ma'un, ini kadang-kadang dalam kehidupan kita, pasti anak sendiri pernah bertemu orang yang menghardik anak yatim, yang tidak mau membantu fakir miskin, yang selalu mengerjakan ibadah bukan karena Allah. Pernah ketemukah di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sedikit banyak kita pernah ketemu hal seperti itu. Diharapkan setelah selesai kita belajar hari ini dengan fenomena yang pernah kita temukan, yang bertolak belakang dengan hati kita, akan terobati. Apakah boleh kita menghardik anak yatim? Apakah boleh kita tidak membantu fakir miskin? Apakah boleh kita lalai dalam mengerjakan ibadah, sholat, atau beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu ya. Jadi sebelum kita membaca surah Al-Ma'un, Bapak punya game nih. Game untuk mengecek konsentrasi. Anak-anak tahu nggak arti konsentrasi? Fokus, Pak. Fokus. Ya. Jadi kalau nggak fokus bukan konsentrasi namanya. Kalau nggak fokus, kalau Bapak menyebutkan konsentrasi, yang tidak bau terasi itu. Jadi harus konsentrasi agar tidak bau Kasih. Nah, Bapak punya game supaya Pak tahu Ananda semua masih konsentrasi atau sudah ambiar, sudah kemana-mana pikiran. Cluenya adalah, petunjuknya adalah lakukan apa yang Bapak sebut dan jangan lakukan apa yang Ananda lihat. Bapak ulangi ya. Iya, Lakukan Pak. apa yang Bapak sebut dan jangan lakukan apa yang Ananda lihat. Paham ya? Paham, Pak. Kalau Bapak menyebut baju berarti Ananda megang baju. Baju. Oke, siap ya? Ya, Pak. Tapi cepat dengan telat. Kepala.
Sambil memperhatikan gerakan Bapak ya. Mulut, telinga. Oh, alhamdulillah. Semuanya fokus ya. Tapi walaupun ada sebagian yang tidak fokus. Jadi tingkat fokusnya tinggi ini. Mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti Ananda juga tetap mempertahankan kefokusannya untuk memahami materi pelajaran kita. Baik, hari ini kita belajar tentang Al-Quran Surah Al-Ma'un dari ayat 1 sampai 7. Jadi sekarang tugas Ananda semua silakan menyimak, melihat, dan mendengarkan. Ya, kan melihat, menyimak, dan mendengarkan. Jangan mengikuti. Oke? Tapi sebelumnya, Bapak punya hadiah nih untuk Ananda semua. Sudah Bapak susun dari malam tadi. Bapak punya hadiah satu. Ada bentuk media pembelajaran, sudah Bapak tulis, surah Al-Ma'un, sudah Bapak artikan, dan satunya lagi adalah tugas nantinya. Tugas yang Ananda buat, selesaikan baik di sekolah maupun di rumah. Nih, dan yang kedua, untuk mempercepat waktu, ya, Bapak langsung akan membagikan kelompok. Akan langsung membagikan kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Ananda Perdi. Kelompok kedua diketuai oleh Ainun Sapitri. Dan kawan-kawan yang lain yang telah Pak sebut menyesuaikan. Nah, baik, setiap ketua kelompok silakan ambil hadiah ini dalam bentuk media pembelajaran, tulisan surah Al-Ma'un beserta artinya, dan LKPD atau lembar kerja untuk Ananda semua. Silakan ketua kelompok maju ke depan, ambil media pembelajarannya. Ya, Silakan bagikan ke kawan-kawan. Pak. Ya, dibagikan ya. Ya, Dibagikan. Ya, baik. Sambil menyimak dan perhatikan bacaan Bapak, juga perhatikan media pembelajaran yang telah Bapak berikan. Itu dapat satu orang satu. Silakan dilihat, silakan disimak dengan baik saat Bapak membacakan surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukazzibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bisa ya? Sudah diperhatikan? Sabar. Ya, Pak. Kurang semangat nampaknya nih. Mungkinlah bosan sama suara Bapak ya. Ya nak ya. Pak. Semangat, Pak. Tiap Semangat, minggu Pak. ketemu sama Bapak dan suaranya nggak beda-beda ya. Bagi yang bosan, boleh Bapak kasih referensi baru dalam membaca surah Al-Ma'un. Ini bisa dilakukan oleh anak di rumah sambil megang HP, pinjam HP orang tuanya, silakan buka YouTube, gunakan HP-nya untuk belajar membaca surah Al-Ma'un. Boleh dilakukan di rumah ya, karena tidak mungkin Ananda semua tidak bisa mengoperasikan HP handphone ya. Boleh, silakan simak video berikut. Mudah-mudahan dengan video ini bacaan dan Ananda semua lebih baik dari yang sebelumnya. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين
Shadaqallahul azim. Itu salah satu contoh cara membaca surah Al-Maun. Ananda kenal nggak siapa yang membaca surah Al-Maun tadi? Tidak. Tidak ya? Nggak kenal, Pak. Kalau mau kenal nanti berusaha di YouTube, ajak kakaknya, orang tuanya supaya bisa mengurangi bermain di rumah. Dengan menggunakan media yang ada, kita bisa terus belajar, belajar dan belajar. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Selanjutnya, ketika kita ingin membaca Al-Quran sebagai salah satu kitab suci umat agama Islam, terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan? Mengenal dan menemukan hukum tajwidnya. Ya, benar sekali, betul. Terlebih dahulu, lebih bagusnya kita awali dengan kesucian jiwa kita. Bersih badan kita, bersih pakaian kita, bersih tempat kita. Ada baiknya sebelum membaca Al-Quran, kita harus berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, kenali penyebutan hurufnya, mahjatul hurufnya. Kita bisa membedakan antara ha dan ha, sin dan sya, zot dan za. Harus kita bisa membedakan. Yang ketiga, kita mampu menentukan hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Karena semuanya itu, jika kita mengetahuinya, maka bacaan Al-Quran kita akan terlihat sempurna, menarik, dan bagus sekali. Ya, Pak, tidak tahu Pak, belajar. Caranya bagaimana? Seperti contoh yang telah Pak sampaikan tadi. Belajar di HP boleh, bertanya pada orang tua boleh, bertanya pada kakak di rumah boleh, bertanya pada bapak ibu guru di sekolah pun sangat dibolehkan. Ya, baik. Di dalam materi ini, Bapak telah mengumpulkan 2 kaidah hukum tajwid. Walaupun masih banyak kaidah hukum tajwid terdapat dalam surah Al-Maun, tapi Bapak hanya memaparkan 2 karena ada hubungannya nanti di akhir pembelajaran. Ya, perhatikan. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran yang kita baca, bukan saja surah Al-Ma'un. Dalam Al-Quran yang kita baca, banyak mengandung hukum tajwid. Ada hukum tajwidnya, kaidah tajwidnya itu idgham bi gunnah atau rangkaian daripada idgham. Idgham itu terbagi atas 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, idgham yang tidak berdengung. Tidak usah didengungkan, tidak usah dipanjangkan. Hurufnya cuma 2, lam dan ro. Dan idgham yang bi gunnah adalah idgham yang berdengung. Dan hurufnya itu 4. Yaumana, ya, waw, menun. Bagaimana cara kita menentukan kaidah idghamnya, Pak? Kalau bertemu nun mati, tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, berarti kaidah hukumnya adalah idgham bila. Nah, Kalau ketemu nun mati dan tanwin bertemu dengan waw, min, nun, ya, salah satu dari huruf 4 itu adalah idgham bila bila Nah, yang didengungkan. Jadi dalam surah Al-Maun ini masih ada kaidah tajwid yang lainnya. Nanti Pak jelaskan bagaimana caranya Ananda semua bisa mengetahui di akhir pembelajaran. Next, selanjutnya tentang surah Al-Maun. Mungkin ada yang bertanya lah nih. Ya, karena kita baru belajar. Apa sih Al-Maun, Pak? Al-Maun itu menjelaskan tentang apa, Pak? Al-Maun itu diambil dari akhir surah Al-Maun. Surah yang bunyinya adalah, ada yang tahu? Wayamna'unal Maun. yang artinya barang-barang yang berguna. Ya, itu arti dari surah Al-Maun. Surah Al-Maun ini terdiri 7 ayat. Sedikit sekali. Kalau untuk menghafal sangat mudah. Kalau Ananda mau menghafal di rumah, 2 jam bisa selesai. Kalau memang ingin menghafal. Karena ayatnya terdiri dari 7 ayat. Terdapat dalam juz 30, urutan yang 107 di dalam Al-Quran, surah Al-Maun tergolong surah Makkiyah. Jadi surah Al-Maun ini mudah diakses. Kalau Ananda semua hafal juz amma, akan ketemu dengan surah Al-Maun. Ya. Dan surah Al-Maun ini golongan surah Makkiyah. Kita kenal dengan bahasa di kelas 4 dulu, kita kenal dengan bahasa Makkiyah Madaniyah. Makkiyah itu surah Al-Quran, ayat Al-Quran turunkan di kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surah Al-Quran diturunkan di Madinah. ya, ada Nabi kita Muhammad nih. Kan tinggal 2 kota nih. Kota Mekah dan kota Madinah. Madinah. Muhammad menerima wahyu dari Allah, ya. Selanjutnya mengartikan surah Al-Maun. Jadi Ananda semua
arti surah Al-Maun, mengartikan, menulis, tidak usah lagi. Karena Bapak telah mempersiapkan tadi lembar media pembelajarannya, sudah Bapak tulis sedemikian rupa, sudah Bapak artikan, tidak usah ditulis lagi dalam buku, silakan diperhatikan, silakan dibaca, baik di sekolah maupun di rumah. Yang perlu diperhatikan adalah, di dalam surah Al-Maun ini, atau arti surah Al-Maun ini, ada 3 potong ayat yang memiliki asbabun nuzul yang berbeda, yaitu ayat 1 sampai 3. Dan ayat 4 sampai 7 memiliki asbabun yang berbeda pula. Jadi tidak sama Ananda. Ya, tidak sama. Nanti akan kita jelaskan. Nah, dalam cara menulis surah Al-Maun, tulislah dengan sebaik-baik mungkin. Kalau ingin menulis dalam buku catatan, boleh. Tidak dibenarkan menulis Al-Quran, ayat Al-Quran itu tanpa dengan ilmu pengetahuan. Tulis dengan sempurna mungkin, dengan sebaik mungkin. Siap ya anak-anak ya? Siap, Pak. Pak. Baik, asbabun nuzul ayat yang pertama dan yang ketiga. Jadi sebelum kita menjelaskan, Ananda semua harus tahu dulu apa sih asbabun nuzul? Ada yang tahu? Sebab turunnya ayat. Iya. Ananda Ainun ini pintar sekali. Ranking 1 ya? Masya Allah, amin Masya Pak. Allah. Jadi asbabun nuzul Ananda semua, asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkan ayat. Ya, Ya, ayat itu diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu disebabkan ada suatu peristiwa, kejadian, atau perkara yang mungkin sulit dipecahkan oleh Nabi Muhammad. Itu. Nah, ayat surah Al-Maun ini dari ayat 1 sampai 3 itu ada suatu kejadian. Ada seorang kaya raya di kota Mekah atau di Madinah yang bakil bin pelit. Pasti kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saat itu orang kaya ini, orang yang memiliki harta ini memiliki hewan yang sangat luar biasa, ya. Punya hewan ternak yang sangat banyak, ada unta, ada sapi. Jadi unta ini disembelih tiap minggunya. Pas disembelih, pada ketika itu datang serombongan anak yatim, fakir miskin, meminta agak sedikit. Tetapi entah bagaimana hari itu ada rasa kesombongan di hatinya. Mereka menolak. Si kaya tadi menolak. Sekaligus mengeluarkan penolakan tata cara yang sangat kasar. Menghardik, membentak. Sehingga tersakitilah hati anak yatim ini. Atas kejadian itu turun ayat. Bahwa Allah memberitahu kepada kita hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama kita. Selaku kita manusia, kita harus saling membantu, apalagi seagama. Kita ini bersaudara, Nanda semua. Saudara dalam seagama, saudara dalam sebangsa. Mungkin Ananda di lingkungan sekali, mungkin di lingkungannya bertetangga dengan orang yang berbeda keyakinan. Itu saudara sebangsa dan setanah air. Kalau tempat kita satu agama, berarti kita bersaudara seagama, seakidah. Dan kita harus peduli terhadap sesama saudara. Apalagi terlebih anak anak yatim. yatim, ya. Anak yatim. Selanjutnya, asbabun nuzul. Sebab diturunkan ayat yang keempat sampai yang terakhir. Di ketika itu banyak orang yang beribadah kepada Allah. Tidak karena Allah. Tetapi ibadah itu dijadikan sebagai bahan pamer, riya. Nah, contoh di gambar ini. Ya, sedekah sedikit selfie. Ibadah sedikit selfie. Dalam masjid selfie. Itu tidak dibenarkan. Kalau contohnya sekarang. Kalau zaman itu orang banyak bersedekah berdharma tapi mengumumkan. Inilah aku. Aku bersedekah ke masjid 10 juta. Aku membantu orang lain sekian-sekian. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Itu adalah orang yang riya dalam beribadah. Termasuk sholat. Apapun ibadah yang kita kerjakan Ananda sekalian, harus karena Allah. Allah. Sholat kita karena Allah. Sedekah kita karena Allah. Ya, membantu orang lain, anak yatim, fakir miskin harus karena Allah. Agar nanti ibadah itu, agar nanti yang kita kerjakan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ya? Bisa dilaksanakan ya? Bisa. Baik. Selanjutnya, ini isi pokok surah Al-Maun. Ya, di dalam surah Al-Maun ini telah digambarkan dari penjelasan Bapak dan analisa Ananda semua bahwa dalam surah Al-Maun itu Allah menjelaskan bahwa ada
salah satu manusia mengingkarinya dan termasuk dalam ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi dalam surah Al-Maun ini menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Apa saja dan siapa saja yang mendustakan agama? Satu, tolong dibaca. Ananda Lili Nurmalinda. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim, Pak. Mengadik yatim. Yang kedua, Ananda Ainun. Yang kedua, orang yang tidak mau membantu orang miskin, Pak. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholat. Keempat, orang yang riak. Kelima, orang yang enggan membantu sama. Itu semua adalah perilaku terpuji sebenarnya kalau kita mengerjakannya. Tapi kalau kita meninggalkannya, maka jatuhlah hukum kita. Masuklah kita ke golongan orang yang mendustakan agama. Jadi jangan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketemu dengan anak yatim harus disayangi. Ketemu dengan fakir miskin yang membutuhkan pertolongan harus dibantu. Ya, selalu sholat tepat waktu. Walaupun contoh nih sholat zuhur nih, kan lama nih 2 jam. Jangan kita menunda sholat karena pekerjaan. Karena sholat awal waktu itu lebih mulia, lebih bagus daripada pertengahan dan akhirnya. Ya, dan teruslah berusaha untuk berbuat baik. Karena setiap yang kita lakukan dari surah Al-Maun tadi, kalau kita kerjakan, maka kita akan telah melakukan perilaku Puji. Inilah yang Pak sebut tadi, muaranya ke perilaku Puji. Baik anak-anak sekalian, ya sebelum kita masuk ke LKPD, lembar kerja, kan Bapak sudah nyanyi-nyanyi dari tadi. Ananda semua tahu nyanyi-nyanyi? Tahu, Pak. Tahu ya? Ya. Tahu lah, Pak. Dalam fokusnya bagaimana kita tidak tahu ya. Sekarang Bapak masih ingin mengecek konsentrasinya dengan salah satu game ya, yaitu yang Bapak sebut, yang Bapak tanyakan langsung dijawab tanpa memikirkan. Paham ya? Itu petunjuknya. Bapak bertanya pada Anda semua langsung dijawab tanpa memikirkan. Tidak boleh mikir terlalu lama. Siap ya? Siap, Pak. Kita ke LKPD mengerjakan soal. Baik, pertanyaan pertama. Rumput warnanya apa? Hijau. Singa makannya apa? Daging. Rumput kok Pak Fer. Satu kali lagi. Susu warnanya apa? Putih. Putih. Sapi minumnya apa? Air. Air. Masih fokus ini ya. Masih fokus anak nih. Hebat semua ini. Kenapa Bu Ainun, Ananda Ainun? Salah sebut tadi, Baik, Pak. terima kasih. Di LKPD ini sesuai telah Bapak lakukan pada awal pembelajaran kita, Bapak telah membagikan ke kelompok. Tugas kelompok Ananda semua adalah satu, ada pertanyaan silakan dianalisa, dijawab dari soal 1 sampai 4. Ini tugas kelompok dikerjakan, dijawab sesuai dengan penjelasan dan materi kita pada hari ini. Bisa ya? Paham ya? Ya, Pak. Pak. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Sudah, Pak. Saya, wah pintar sekali. Kalau sudah, kita presentasikan. Nanti dalam penyajian ini, nanti dipresentasikan. Ananda semua harus bertanya pada kelompok yang tampil. Satu, bertanyalah kepada kelompok yang kedua. Jangan diam, tanyakan. Karena dari diskusi ini adalah salah satu wadah atau tempat untuk menunjukkan bahwa kita bisa, berani bertanya, berani menyanggah, berani menjawab. Ya, bisa ya? Baik, silakan maju kelompok 1. Ya, baik, terima kasih. Berarti kelompok 1, kelompok 2 sudah memahami semua dan sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ada tugas yang kedua yang telah Pak sampaikan tadi di tengah pembelajaran kita mengenai kaidah tajwid. Tugas mandiri menentukan hukum tajwid. Jadi di sini ada 2 kotak yang harus Ananda selesaikan dan Bapak beri contoh untuk menyamakan persepsi ya, supaya nanti tidak salah dalam pengerjaannya. Ini silakan ditulis di contoh yang pertama, di kotak yang pertama silakan ditulis kaidah tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Maun. Nah, contoh nih, minkum. Ya, minkum. Ya, minkum. Contoh, kalimat minkum mengandung kaidah. Di keterangan silakan diisi. Kaidahnya al-izhar. Cara pengerjaannya kaidahnya izhar. Nun mati bertemu dengan ka. Pa, maaf.
Ya, nun mati bertemu huruf pa. Kaidahnya adalah pa, ya kan? Atau tanwin. Silakan tentukan di surah Al-Maun. Atau contoh yang kedua, na'an'am. Na'an, ya, na'an'am. Nun mati, na'an'am. Nun mati bertemu huruf n. Ini adalah izhar. Nah, ditulis di sini izhar. Nun mati bertemu dengan huruf n. N adalah salah satu huruf izhar. Nah, ini Ananda semua, tugas ini dikerjakan di rumah. Ya, kerjakan di rumah. Nanti siapa yang mengerjakan dengan betul, tulisannya bagus, keterangannya valid lengkap, nanti Bapak kasih hadiah dengan satu pena cantik yang mengumpulkan mendapat nilai sangat terbaik. Kategori nilainya 80, 82 sampai 100. Bisa ya, paham ya? Ya, Pak. Baik, silakan kerjakan di rumah, lakukan dengan sebaik mungkin sesuai materi yang kita pelajari hari ini. Jadi Anda semua, kita hampir sampai di akhir pembelajaran kita, mengingat waktu hampir habis. Ya, sebentar lagi bel akan berbunyi. Sebelum kita akhiri, kita beri kesimpulan supaya kesimpulan ini menjadi melekat di hati. Apa kesimpulan dari surah Al-Maun ini? Apakah ini jelaskan surah Al-Maun? Di dalam surah Al-Maun menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mau membantu fakir miskin, orang yang riak dalam berbagai macam ibadah. Itu saja. Oleh sebab itu, Ananda semua teruslah beribadah, sholatlah, teruslah berbagi sesama kita, peduli terhadap lingkungan, terhadap orang lain, agar kita tidak termasuk pada orang-orang yang mendustakan agama. Oleh sebab itu, tadi telah Pak sampaikan bahwa sering kita temukan di lingkungan kita ada orang yang menghardik anak yatim, tidak mau berbagi sama. Jadi, kalau kita pernah menemukan itu, obatnya ini. Berarti itu adalah pekerjaan yang salah. Pelajaran kita hari ini. Kedepannya, mungkin hari ini yang berteman dengan anak yatim, yang dulu kasar terhadap anak yatim, jangan dikasari lagi. Harus disayangi. Yang mungkin dulu pernah menolak orang lain untuk minta bantuan kita, untuk ke depan jangan lagi. Harus dibantu. Yang mungkin lalai dalam ibadah, tidak mau mengerjakan ibadah, selalu pamer, aku punya sepatu baru, aku punya baju baru, terhadap orang yang tidak memakai hal yang baru, itu tidak dibenarkan lagi. Dari pemahaman kita terhadap surah Al-Maun. Oke, anak sekalian, ya Pak. mudah-mudahan pelajaran kita hari ini melekat dalam hati kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita sehari-hari. Mungkin sekian. Sebelum Bapak Amin. tutup, ada pertanyaan mungkin dari anak sekalian? Tidak ada, Ya, Pak. Ya, terima Pak. kasih. Pak. Mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat bagi Anda semua dan menjadi bernilai ibadah untuk Bapak di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Allahumma biq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Terima kasih. Insya Allah. Insya Allah. Mantap.